Marilah kita saksikan bersama drama musikal Profesor Dr. Insinyur Haji Baharudin Yusuf Habibie. Selamat menyaksikan. Di antara hamparan samudra dan ribuan pulau yang membentang, ada mimpi besar yang pernah dirajut. Mimpi tentang sebuah bangsa yang terbang tinggi, bukan hanya dengan kata, tapi dengan karya. Seorang anak manusia yang mengabadikan seluruh hidupnya pada ilmu pengetahuan, cinta, dan ibu pertiwi. 25 Juni 1936, beliau dilahirkan di sebuah kota kecil bernama Parepare. Beliau dikenal sebagai Bapak Teknologi Indonesia, membuktikan bahwa keterbatasan bukanlah halangan untuk menembus batas cakrawala. Di sebuah sudut ruang yang tenang, kisah besar perlahan dimulai. Setiap jalinan benang yang ditenun oleh jemari sang ibu seolah menjadi doa yang merajut masa depan putranya. Tidak ada yang mengira anak kecil yang sedang asik dengan mainannya itu kelak akan mengharumkan nama bangsa di mata dunia. Bagi sang ibu, Rudi hanyalah putra kecilnya yang suka bermain mobil-mobilan. Dengan penuh rasa ingin tahu, di kepala kecil Rudi, mobil-mobilan itu bukan sekedar benda yang bisa menggelinding. Di sana ada imajinasi tentang kecepatan, tentang mesin, dan tentang bagaimana mobil-mobilan itu bisa berjalan. Bu, kok mobil ini kalau didorong bisa jalan? Di dalamnya ada apa? Di dalamnya ada mesin sayang. Budi boleh buka mesinnya? Boleh nak, dibongkar pelan-pelan ya, nanti dipasang lagi. Iya Bu. Di bangku sekolah dasar inilah mutiara dari Parepare itu mulai menunjukkan kilaunya. Tempat di mana dunia barunya terbuka lebar bagi anak lain. Bagi anak lain, sekolah mungkin hanya tempat bermain dan menyalin pelajaran. Namun tidak bagi Rudi. Setiap detik di kelas adalah petualangan mencari jawaban. Rasa ingin tahunya seperti api yang tidak pernah padam. Setiap pertanyaan dari sang guru adalah tantangan yang paling ia tunggu. Ketika murid lain masih berpikir atau bersembunyi karena takut ditunjuk, tangan Rudi justru melesat tinggi ke udara dengan penuh keyakinan. Bukan untuk pamer, tapi otaknya memang bergerak lebih cepat dari anak-anak seusianya.
Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, pagi Bu Guru. Anak-anak, Bu Guru punya pertanyaan. Siapa yang tahu 5 kali 5 berapa? Saya Bu, 5 kali 5 itu 25. Pintar. Sekarang siapa yang tahu kenapa kapal laut itu tidak tenggelam? Saya Bu, karena di dalamnya ada udara hukum Archimedes. Yeay, Rudi keren. Yeay, waktunya pulang. Salim Bu Guru. Waktu terus berputar, merayap perlahan, menembus sunyinya malam. Di saat seluruh kota telah terlelap dalam mimpi, di ruang ini ada 2 jiwa yang masih terjaga dalam hening. Rudi yang kini beranjak remaja tidak pernah membiarkan sedetik pun waktunya terbuang sia-sia. Baginya, malam bukanlah waktu untuk beristirahat, melainkan lembaran waktu untuk menumpuk ilmu. Di bawah temaram lampu meja, ia tenggelam dalam rumus-rumus yang rumit, dan di sudut yang sama, sang ibu dengan setumpuk doa dan usaha lewat jemari yang terus menjahit, menjaga sang putra dalam doa-doa kebaikan. Yang dekat. Nak, sudah jam 12. Istirahat dulu, Nak. Sebentar lagi Bu. Ya Allah, anak ibu sudah besar. Budi udah janji sama ya, jadi anak yang pintar, jadi anak yang hebat. Lembaran masa sekolah telah usai, menyisakan sebuah gerbang baru yang siap dibuka. Di tangannya tersimpan bukti kelulusan. Di dalam dadanya bergemuruh sebuah impian yang jauh lebih besar. Cek, 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 cek. Sambil menatap lekat garis wajah sang ayah dalam lembar foto yang bisu, ia teringat sebuah janji. Janji untuk menjadi mata air yang berguna bagi Ya, bangsanya. aku itu udah lulus dan diterima Langkah di ini teknik harus kehidupan. diambil. Tapi aku diingat, kata ayah sekolah pesawat di Jerman itu yang paling bagus. Aku mau ke Jerman, aku mau bikin pesawat di Indonesia. Bu, aku mau sekolah pesawat ke Jerman, mau bikin pesawat untuk Indonesia, boleh ya Bu?
boleh nak, ibu ikhlas, ibu ridho demi mimpimu, demi bangsa kita. Nah ini satu-satunya harta ibu, ibu jual ya buat ongkos kamu ke Jema. Jangan Bu, itu cuma kenangannya ayah, jangan dijual. Ayahmu dulu bilang warisan terbaik itu bukan rumah tapi ilmu. Iya Bu, kita bakal pulang bawa ilmu, bawa pesawat. Sebuah nasihat yang begitu lekat di telinga kita. Tuntutlah ilmu walau sampai ke negeri Cina. Sebuah pesan mendalam tentang sebuah kegigihan, bahwa sejauh apapun ilmu itu berada, ia adalah permata yang harus dijemput dan diperjuangkan. Hari yang mendebarkan sekaligus mengharukan itu akhirnya tiba. Tanah Jerman yang jauh di balik awan kini bukan lagi sekedar peta di atas kertas, melainkan takdir yang harus dijemput. Di tempat itu, langkah kaki Rudi tertahan oleh beratnya sebuah perpisahan, melepaskan pelukan keluarga, meninggalkan tanah kelahiran, dan melangkah ke tempat yang asing. Di dalam koper tua itu, Rudi tidak hanya membawa pakaian dan buku-buku, ia juga membawa harapan seluruh keluarga dan mimpi besar sebuah bangsa. Cuma dinginlah, pakailah ini. Jaga kesehatan, Jaga kesehatan, jaga makan, sholat. jaga sholat. Ibu juga jaga kesehatan ya, Budi akan sering berikan kabar. Kak, jangan lupa oleh-oleh ya. Oleh-oleh kakak nanti pesawat beneran ya, doain kakak ya. Di bawah langit asen yang kelabu dan membeku, seorang pemuda asal Parepare melangkah perlahan dengan sepasang sepatu butut yang sudah menipis solnya. Setiap derap langkahnya harus melawan rasa dingin yang menggigit kaki dan menembus kulit hingga terasa ke tulang. Cek. Dingin sekali, ibu. Budi kangen ibu. Budi kangen ibu.
Dengan tatapan sinis dan bisikan merendahkan dari teman-teman kuliahnya, serta ejekan yang ia terima setiap hari, tidak menjadikannya gentar dan berkecil hati. Hinaan itu justru menjadi bahan bakar yang membakar semangatnya untuk membuktikan bahwa anak Indonesia tidak bisa diremehkan. Hei, lihat itu si Rudi. Dia dari Indonesia. Pain kamu sekolah pesawat sini. Sana pulang, urus sawah. Oke. Iya, orang Indonesia ngerti apa tentang pesawat? Negaraku memang nggak bisa bikin pesawat, itu saya kesini buat bikin pesawat untuk Indonesia. Hari ini ujian fisika terbang, waktunya 2 jam. Yang telat nilainya E. Soal ini susah sekali. Kamu yakin bisa, Rudi? Bisa, Prof. Saya akan mencoba yang terbaik mungkin. Ini, Prof. 1 jam, Rudi. Kamu menyerah. Tidak, Prof. Saya sudah selesai. Silakan dikoreksi. Ini sempurna. Nilaimu 100. Summa cum laude. Rudi selalu memiliki semangat untuk kembali ke rumah. Ada istri yang selalu menemani, memberikan kekuatan dan dukungan di setiap langkah sang suami. Di tengah riuh mesin pabrik manufaktur pesawat terbang, Rudi Habibie berdiri di antara potongan besi dan baja sebagai satu-satunya insinyur muda asal Asia di sana. Kemampuannya tak perlu diragukan lagi. Kendati demikian, Rudi memilih bungkam dan membiarkan rumusnya yang berbicara. Lewat kegigihan tanpa batas, ia berhasil memecahkan teori keretakan struktur pesawat yang selama ini mustahil dipecahkan. Sebuah penemuan jenius yang seketika membuat decak kagum dunia. Ya, Pak.
Rudi, kerja kali ini semua insinyur Jerman sudah menyerah. Iya, Pak. Ini, Pak. Rudi, kamu hebat. Melihat aset emas di depan matanya, sang bos pabrik datang membawa tawaran yang sangat menggiurkan. Status sebagai warga negara Jerman, fasilitas mewah dan gaji yang tinggi yang menjamin masa depannya. Namun, di hadapan kemewahan Eropa itu, hati Rudi tidak goyah sedikit pun. Dengan tegas ia menolak, memilih untuk melangkah pulang demi menunaikan janji sucinya, membangun Dirgantara Indonesia. Jenius. Terima kasih, Pak. Rudi, kamu jenius. Kamu tinggal di sini saja ya, jadi warga Jerman. Gajimu saya naikkan 10 kali lipat. Namun setelah gratis mau. Terima kasih, Pak. Tapi Tuti kerja bukan buat uang, tapi buat nyari ilmu biar pulang nanti bisa buat kita, Pak. Tapi Rudi, gajimu di Indonesia kan kecil. Nanti kamu hidup susah loh. Gaji boleh kecil, tapi bahagia lihat bikinan saya sendiri. Ojo. Yanto. 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 Ayo, sudah. Woi. Ia berjalan mendekati belahan jiwanya. Ditatapnya
mata wanita yang selalu setia menemani di setiap tetes keringatnya. Ia mengajaknya kembali ke bumi pertiwi, mendarma baktikan hidupnya. Mas yakin sudah bulat untuk pulang? Sudah deh, kita pulang ke tanah yang selama ini kita rindukan. Iya Mas, Aileen ikut apa kata Mas Rudi. Halo. Putra terbaik bangsa yang selama ini merantau, akhirnya menginjakkan kaki di bumi pertiwi. Bukan lagi sebagai mahasiswa yang mencari ilmu, melainkan sebagai putra bangsa yang menepati janjinya. Dek, ini bau apa ya? Ini bau sate Mas, bau. Dek, kita udah sampai. Dek, ini bukan mimpi kah? Bukan Mas, ini tanah air yang kita rindukan selama ini. Kilatan lampu kamera wartawan mendadak riuh memecah keheningan Bandara Kemayoran saat Rudi melangkah turun dari pesawat. Setelah bertahun-tahun menaklukkan langit Eropa, di hadapan kepungan pers yang penasaran, Rudi hanya tersenyum tenang. Di dalam tasnya, ia membawa cetak biru masa depan Dirgantara Bangsa, dan di dalam dadanya tertanam keyakinan bahwa anak-anak Indonesia mampu membuat pesawatnya sendiri. Pak Habibie, selamat datang di Indonesia. Pak Habibie di Jerman punya jabatan yang tinggi, gaji miliaran. Kenapa tidak tinggal di Jerman? Sayang dong Pak. Di balik kejeniusan seorang Rudi Habibie yang dikagumi dunia, ia tetaplah seorang anak yang merindukan pelukan hangat ibunya.
Sofi. Mama. Ya Allah, anak ibu sudah jadi anak besar ya. Bersyukurlah. Osin. Ayahmu mesti bangga di sana, nak. Hah? Teman saya Kak Mila buat mengantarkan rumah ibu yang dulu dijual. Teman saya manggok-manggok nih, guys. Dan Sisi O. Cio. Langit Pangkalan Udara Hanggar IPTN Bandung menjadi saksi bisu berkumpulnya ribuan pasang mata yang menahan nafas. Dengan dada bergemuruh, hari yang dinanti telah tiba. Uji terbang perdana pesawat N250 Gatotkaca, mahakarya pertama murni buatan anak bangsa di bawah komando B.J. Habibie. Burung besi itu kini bersiap di ujung landasan pacu, menyalakan deru mesin turbopropnya yang menggetarkan tanah berdiri. Habibie berdiri dengan mata berkaca-kaca, menggenggam doa di dalam hati, melihat mimpi besarnya dan mimpi seluruh rakyat Indonesia. Mas, tenang, Allah bersama kita. bukannya aku takut gagal, tapi aku takut mengecewakan 1 juta untuk kaya Indonesia. Ketika roda-roda pesawat itu perlahan mulai terangkat dan N250 melesat mulus membelah awan, pecahlah tangis haru dan sorak-sorai kemenangan yang mengguncang langit Nusantara. Indonesia resmi terbang tinggi, membuktikan kepada dunia bahwa bangsa ini bukan lagi sekedar penonton, melainkan pelopor teknologi dirgantara dunia. Bapak Ibu tamu undangan dan seluruh wali murid yang kami hormati, untuk menyempurnakan momen syahdu ini, mari kita bersama-sama menyalakan flashlight dari ponsel kita masing-masing. Mari kita sinari ruangan ini dan kita iringi lagu Tanah Airku sebagai simbol doa dan harapan kita. Semoga anak-anak kita bisa mengikuti jejak teladan kebaikan, kecerdasan, dan ketulusan B.J. Habibie dalam mendarmabadikan seluruh hidupnya untuk tanah air Indonesia. Tanah airku tidak lupakan.
ku hargai. Ayo Mbak, langsung nih, inilah akhir. Inilah akhir dari sebuah kisah tentang cinta, ilmu, dan pengabdian. Bahwa kecerdasan otak tidak akan berarti apa-apa tanpa keteguhan iman dan besarnya rasa cinta pada tanah air. Beliau membuktikan bahwa keterbatasan ekonomi dan hinaan manusia bukanlah tembok penghalang, melainkan anak tangga menuju puncak kesuksesan. Ketika dunia menawarkan materi, Habibie memilih pulang karena ia tahu panggilan tertinggi seorang manusia adalah menjadi insan yang bermanfaat bagi bangsanya sendiri. Kini, sang Raja Wali Dirgantara telah tiada. Namun, ia tidak benar-benar pergi. Nitipkan sayap-sayap mimpi itu kepada kita. Selamat jalan Pak Habibie. Tugasmu telah usai. Kini giliran kami yang menerbangkan mimpi-mimpi Indonesia menembus batas cakrawala.